Halo sahabat pajak, selamat datang di video pembelajaran online mata kuliah perpajakan. Bersama saya Afriyanti Asana. Saya merupakan salah satu dosen perpajakan di jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar manajemen perpajakan. Ya. Nah, tentunya ini adalah topik yang menarik ya bagi kita semua, karena untuk materi dasar-dasar manajemen perpajakan ini kita pelajari setelah kita mempelajari konsep-konsep awal perpajakan. Setelah itu kita bahas tentang PPh 21, 22, 23, 24 dan seterusnya sampai angsuran pajak penghasilan. Lalu kita sudah belajar juga mengenai rekonsiliasi fiskal untuk PPh badan. Nah, jadi sekarang adalah saatnya kita mempelajari mengenai manajemen perpajakan. Ya. Nah, ini adalah learning objective untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi diharapkan setelah menonton video pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan mengenai yang pertama pengertian, fungsi, motivasi, manfaat, tujuan manajemen perpajakan. Lalu mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dan menjelaskan cara pengelakan pajak, lalu mengenai tax planning, yaitu persyaratan, waktu pelaksanaan, rambu-rambu, tahapan, langkah-langkah, perangkat, dan strategi tax planning. Nah, selanjutnya ini adalah sumber referensi yang digunakan dalam materi ini, mulai dari Undang-Undang Perpajakan, lalu ada peraturan-peraturan, surat edaran, lalu ada buku, dan ada laman resmi DJP, ya. Oke, sebelum masuk ke materi inti, kita brainstorming dulu ya. Kira-kira mengapa wajib pajak atau perusahaan itu perlu melakukan manajemen pajak? Nah, bukankah pajak merupakan sesuatu yang pasti sehingga yang perlu dilakukan hanya hitung, bayar, dan lapor? Mungkin ada yang berpikiran seperti ini ya, kenapa sih harus ada manajemen pajak di suatu perusahaan? Untuk apa sih sebenarnya? Nah, gitu. Oke, lanjut. Mungkin ada lagi pertanyaan nih, apakah pengertian dari manajemen pajak itu? Apakah hanya sebatas memperkecil beban pajak? Jadi memang harus diluruskan ya. Nah, mungkin ada sebagian besar yang berpikiran bahwa manajemen pajak ini hanya untuk memperkecil beban pajak saja. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Dalam artian lebih luas, manajemen pajak itu adalah suatu hal yang menarik di mana kita bisa mengelola aspek-aspek perpajakan di perusahaan kita. Ya, nah sehingga kita bisa meminimalisir beban pajak agar beban pajak itu menjadi efisien. Gunanya untuk meningkatkan laba dan likuiditas perusahaan. Jadi itu pengertian dari manajemen pajak itu sendiri ya. Nah, selanjutnya adalah pengertian manajemen pajak menurut para ahli. Nah, di sini ada menurut Lumban Toruan 94. Nah, beliau menyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tapi jumlah pajak yang dibayarkan itu dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dan menurut Hutagawa tahun 2006, manajemen pajak adalah suatu proses perencanaan, implementasi, serta pengendalian kewajiban dan hak di bidang perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi, itu pengertian manajemen pajak menurut para ahli. Nah, intinya sama ya. Intinya bagaimana cara wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sehingga bisa efektif dan efisienkan beban pajak yang dibayar. Tujuannya adalah untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Ya. Nah, ini tujuan umumnya. Tadi dari pengertian yang sudah diutarakan para ahli, kita peroleh tujuan umumnya menjadi dua. Yang pertama, menerapkan peraturan perpajakan dengan benar. Dan yang kedua adalah usaha untuk efisiensi, untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Manfaatnya adalah ada 4 ya. Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali, menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan, menunda pengakuan penghasilan, dan mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain. Ini nanti akan kita bahas secara rinci di slide berikutnya.
Lalu ini adalah fungsi dalam manajemen pajak. Nah, yang pertama adalah fungsi perencanaan pajak. Yang kedua adalah fungsi pelaksanaan kewajiban pajak, dan yang ketiga adalah pengendalian pajak. Nah, jadi kita lihat satu persatu ya maksudnya apa. Kalau fungsi perencanaan pajak atau tax planning ini berisi mengenai langkah-langkah strategi dalam merencanakan pajak, mulai dari awal perusahaan berdiri, idealnya seperti itu ya, tapi ada juga perusahaan yang merencanakan pajak atau tax planning ini di tengah-tengah operasional perusahaannya, nah sedang berlangsung gitu, jadi tidak pas saat berdiri. Namun ada juga yang perusahaan yang melakukan tax planning ini waktu penutupan usaha, atau misalnya perusahaannya mau akuisisi, merger, dan lain-lain, mereka baru menerapkan tax planning ini. Nah, jadi tergantung kebutuhan perusahaan, tapi idealnya adalah pada saat awal perusahaan berdiri. Itu mereka menetapkan strategi-strategi apa saja atau langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk merencanakan pajak perusahaan ini. Mereka harus tahu nih di perencanaan pajak tax planning ini peraturan apa yang berlaku, sanksi administrasi atau sanksi pidana apa yang harus dihindari. Nah, demi efisiensi pajak perusahaan. Lalu fungsi yang kedua adalah pelaksanaan kewajiban pajak atau tax implementation. Nah, ini biasanya terjadi pada saat wajib pajak melaksanakan pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan sesuai dengan perencanaan pajak. Jadi tax implementation ini ada setelah tax planning. Nah, jadi dia berurut ya. Lalu untuk pengendalian pajak atau tax control itu pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kewajiban pajak, baru dilakukanlah pengendalian pajak. Ini untuk menjamin pemenuhan kewajiban dan hak wajib pajak itu sendiri. Apakah sudah efektif dan efisien. Jadi adanya tax control ini. Jadi semuanya berhubungan ya, mulai dari tax planning, tax implementation, dan tax control. Nah, ini adalah syarat manajemen pajak yang baik. Ya, pertama ini sudah pasti ya tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan berlaku, secara bisnis masuk akal, lalu didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang paling dasar ya, yang sering kali ditanyakan ya. Nah, apakah tax planning itu sama dengan tax avoidance? Apakah tax planning itu sama dengan tax evasion? Oke, apakah, mungkin ada lagi pertanyaannya nih, apakah tax avoidance itu sama dengan tax evasion? Oke, mari kita lihat perbedaannya ya. Jadi ada dua perbedaan yang mendasar antara tax evasion dan tax avoidance. Jadi intinya dua-dua ini adalah termnya sama-sama menghindari pajak, namun yang satu melanggar undang-undang, melanggar ketentuan perpajakan atau ilegal, dan yang satu lagi legal. Ya. Nah, kalau tax evasion adalah suatu skema memperkecil pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan. Jadi ini ilegal ya, tidak boleh dilakukan. Contohnya, tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara yang fiktif. Nah, itu sudah jelas-jelas melanggar ketentuan perpajakan. Namun, kalau tax avoidance ini adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Jadi intinya kalau tax avoidance ini diperbolehkan karena di sini ada ilmunya ya, yaitu memanfaatkan celah ketentuan perpajakan, mungkin dari ketentuan tarif-tarif pajak, fasilitas-fasilitas pajak, nah untuk penghematan pajak dan lain-lain. Jadi itu perbedaan mendasar antara tax evasion dan tax avoidance. Ya. Nah, ini adalah beberapa cara penghindaran pajak yang sering dilakukan perusahaan. Ya. Yang pertama adalah tax shifting. Itu seperti transfer beban pajak ke pihak lain. Biasanya itu PPN ya, membebankan PPN dari produsen ke konsumen gitu ya, dialihkan ke pihak lain. Lalu transformation, menanggung beban pajak pembeli. Lalu ada tax avoidance, merekayasa sesuai dengan aturan. Ini seperti yang sudah kita bahas barusan. Lalu ada thin capitalization, yaitu pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang yang banyak dan modal yang kecil. Ini biasanya perusahaan ingin
memperkecil laba kena pajak dengan nih struktur modalnya tinggi. Jadi dia biasanya memiliki hutang yang banyak di bank atau perusahaan lain sehingga beban bunga untuk hutangnya ini, untuk modalnya ini besar. Otomatis kalau beban bunganya besar akan mengurangi penghasilan. Penghasilan berkurang, otomatis pajak berkurang. Ini juga sudah diatur di negara kita bagaimana syarat-syaratnya untuk pembentukan struktur modal perusahaan itu. Lalu ada tax evasion, tadi sudah kita bahas, yaitu rekayasa tidak sesuai aturan atau ilegal. Lalu tax exemption, yaitu hak yang dijamin undang-undang untuk dibebaskan dari kewajiban membayar pajak karena bukan subjek dan objek pajak. Ini maksudnya adalah pengecualian pajak ya, misalnya kalau untuk fasilitas pendidikan, misal ya keagamaan, nah itu tidak dikenakan pajak dan lain-lain. Itu salah satu bentuk dari contoh ya dari tax exemption. Oke, lanjut ya. Lanjut kita masuk ke tax planning. Tax planning adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diterapkan pada pengelolaan operasional perusahaan dan pada saat perusahaan akan memecahkan masalah tertentu atau ada kebijakan tertentu. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, motivasi perencanaan pajak. Jadi ada beberapa motivasi untuk baik wajib pajak orang pribadi ataupun badan untuk merencanakan pajak mereka. Yang pertama adalah kebijakan perpajakan atau tax policy. Yang kedua karena undang-undang perpajakan, tax law, dan administrasi perpajakan, tax administration. Ini secara garis besar ya, kita bagi menjadi 3. Apa itu yang 3 itu? Kita lihat detailnya. Nah ini ya. Untuk kebijakan perpajakan atau tax policy, jadi motivasi perencanaan pajak ini adalah karena banyaknya kebijakan perpajakan pemerintah ya mengenai pajak apa yang dipungut, apakah PPh badan, ataukah perorangan, apakah pajak impor, dan lain-lain. Lalu tentang siapa subjek pajak, apa objek pajak, apa tarif pajak. Jadi agar tidak salah untuk mengklasifikasikan dan menghitung tarif-tarif pajak yang sudah ada, makanya suatu perusahaan itu termotivasi untuk merencanakan pajak. Lalu motivasi yang kedua adalah undang-undang perpajakan, tax law. Jadi karena banyaknya ya ada undang-undang pajak, peraturan pemerintah, ketentuan-ketentuan lain, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, dan lain-lain, sehingga memang kadang antara undang-undang pajak dengan ketentuan-ketentuan lain ini terdapat celah ya. Ada yang tidak sinkron juga terkadang, karena kan ada kepentingan juga. Kadang undang-undang pajak kan untuk nasional, nanti ada peraturan pemerintah yang mengaturnya yang lain, nah itu sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah misalnya. Jadi di sini ada celah kadang ya yang dimanfaatkan oleh tax planner untuk memperkecil atau mengefisiensikan beban pajak mereka. Ini contohnya ya, perbedaan tarif pajak, nanti ada fasilitas pajak, perlakuan objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak. Mereka memanfaatkan celah ini untuk mengefisiensikan beban pajak. Dan yang ketiga adalah motivasi perencanaan pajak berupa administrasi perpajakan. Jadi mereka berpikiran mereka harus merencanakan pajak agar terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana pajak ya. Itu motivasinya, dan untuk pengawasan implementasi tax planning. Jadi ada 3 ya motivasi perencanaan pajak. Lanjut, ini adalah tahapan pokok tax planning. Mulai dari analisis data, membuat model rencana, evaluasi tax plan, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali, dan pemutakhiran tax plan. Oke? Jadi ada 5 tahapan pokoknya. Ini langkah-langkahnya, langkah-langkah tax planning adalah mengusahakan agar penghasilan perusahaan itu stabil. Kenapa? Karena ini tujuannya untuk menghindari pengenaan tarif yang tinggi ya. Nah, kita tahu ya kalau misalnya PPh badan perusahaan itu kan ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak ya. Itu dilihat dari peredaran bruto perusahaan.
Kalau terlalu tinggi laba dan peredaran bruto perusahaan, nah itu akan dikenakan tarif yang tinggi dan tidak dapat fasilitas. Jadi seorang tax planner juga harus memikirkan sampai ke sana. Yang kedua, mempercepat atau menunda penghasilan dan biaya-biaya, memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif, contohnya. Lalu menyebarkan penghasilan ke beberapa perusahaan, jadi transfer revenue ya. Lalu yang keempat, langkah-langkahnya menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun. Ini bisa dilakukan dengan seperti penjualan cicilan atau konsinyasi. Jadi agar tidak tertumpuk penghasilan di tahun tersebut. Nah, kalau tertumpuk nanti kenanya di tarif yang tinggi, tidak mendapatkan fasilitas pemerintah. Oke, lanjut. Langkah-langkahnya mentransformasi penghasilan menjadi capital gain jangka panjang. Jadi penghasilan itu diubah menjadi capital gain, bisa berupa investasi, pembelian aset, dan lain-lain. Lalu memanfaatkan ketentuan mengenai pengecualian dari pemotongan pajak. Nah, lalu mempergunakan uang dari hasil pembebasan pajak untuk perluasan usaha yang mendapatkan kemudahan. Nah, ini berarti memutar kembali uang yang dihasilkan perusahaan ya. Nah, untuk perluasan usaha, memilih bentuk usaha yang terbaik untuk operasional usaha. Nah, ini juga nanti akan kita bahas lebih lanjut di video pembelajaran berikutnya ya, mengenai bentuk usaha apa yang akan kita dirikan. Lanjut, mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha. Oke, jadi itu adalah langkah-langkah. Nah, ini adalah perangkat tax planning ya. Ada 4 bagian besar, yaitu yang pertama pemahaman ketentuan perpajakan. Seorang tax planner harus tahu ya tentang ketentuan perpajakan. Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan, keputusan dan tax treaty. Nah, semuanya harus paham. Lalu mengenai pengadministrasian atau pendokumentasian yang baik. Nah, ini sudah pasti ya. Lalu menjaga hubungan dan komunikasi yang baik antara kepala divisi atau bagian perusahaan, top manajemen, dan konsultan pajak. Jangan sampai ada miskomunikasi ya antara kepala divisi, bagian tax, bagian keuangan dengan top manajemen dan konsultan. Nah, karena efeknya akan sangat buruk sekali ya untuk perusahaan. Lalu ada yang terakhir, implementasi perencanaan pajak. Jadi ini adalah tahapan terakhir. Setelah paham ketentuan perpajakan, nah bisa mengadministrasikan dokumen dengan baik, bisa menjalin hubungan dengan baik, dan terakhir baru implementasi perencanaan pajak. Ya, jadi semuanya berhubungan. Nah, ini strategi tax planning ya. Ini ada beberapa jurus dari tax planner. Nah, yang pertama, katanya gini, kalau bisa tidak bayar pajak sama sekali. Jadi seorang tax planner biasanya mengusahakan agar perusahaan tersebut terbebas dari pajak. Tapi kalau tidak bisa, mereka pakai strategi yang kedua, atau kurangi membayar pajak dengan tidak melanggar undang-undang pajak. Kalau tidak bisa tidak bayar pajak sama sekali, ya berarti dikurangi. Nah, lanjut, kalau bisa digeser waktunya, daripada bayar sekarang, lebih baik bayar tahun depan, kata tax planner-nya. Kenapa? Karena mungkin kalau bayar pada saat sekarang ini, mungkin uang untuk bayar beban pajak itu bisa dimanfaatkan untuk merubahnya menjadi capital gain atau merubahnya menjadi aset ya. Nah, atau perluasan usaha yang baru ya. Tentunya dengan tidak melanggar undang-undang, dengan mematuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau tiga-tiganya tidak ketemu, baru bayar pajak. Nah, ini yang strategi terakhir ya. Kalau sudah diusahakan dari A sampai C, mereka sudah mengusahakan dengan cara semaksimal mungkin, ya berarti dia harus bayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Jadi ini intinya bagaimana seorang tax planner ini mengefisiensikan beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, bukan berarti dengan secara dalam tanda kutip secara paksa untuk mengurangi beban pajaknya ya. Secara paksa itu misalnya dengan melanggar undang-undang, tidak. Nah, ini dengan tetap di dalam koridor yang berlaku ya.
Nah, lanjut strategi tax planning. Ini konsepsi tentang tax planning ya. Yang pertama, mempertimbangkan bentuk usaha sebelum usaha dimulai. Jadi harus dipertimbangkan dulu apakah mau CV atau mau firma atau mau usaha perorangan atau mau usaha misalnya mulai dari usaha dagang, manufaktur, perusahaan jasa dan lain-lain. Jadi harus dipertimbangkan di awal untuk usaha apa yang akan dibuat ya. Nah, di awal pembentukan usaha tersebut. Lalu mempertimbangkan kembali struktur usahanya seperti apa. Harus mempertimbangkan apabila terjadi perubahan kepemilikan seperti merger dan akuisisi. Ya, lanjut mempertimbangkan suatu transaksi, proyek, atau perolehan aset dalam rangka meminimalkan beban pajak. Lalu mempertimbangkan apabila perusahaan memperoleh penghasilan kena pajak cukup besar, apa yang harus dilakukan? Nah, berarti seorang tax planner harus pemikirannya harus sampai ke sana ya. Lanjut, apabila terjadi perubahan keadaan individu, pensiun, perkawinan, dan cerai, ini otomatis akan merubah ya. Misalnya kalau pensiun nanti ada uang pesangon, ada pajaknya, perkawinan nanti PTKP-nya berubah, cerai dan lain-lain. Jadi harus dipikirkan secara detail. Lalu apabila perusahaan atau orang pribadi menjual aktiva atau perusahaan akan bubar atau meninggal dunia. Jadi semuanya harus di konsep di awal dengan matang ya. Lanjut, strategi tax planning adalah memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Nah, ini sebelumnya kita sudah belajar di rekonsiliasi fiskal. Ada yang dinamakan dengan deductible expenses dan non-deductible expenses. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, ini saya sudah membuat video pembelajarannya juga. Silahkan nanti dicek ya di YouTube channelnya sebelumnya. Oke. Lalu merger antara perusahaan yang terus-menerus rugi dengan perusahaan yang untung. Lanjut, menunda penghasilan. Nah, ini juga sudah dijelaskan tadi. Mempercepat pembebanan biaya. Mempercepat pembebanan biaya otomatis agar laba kena pajaknya turun ya. Kalau labanya turun, otomatis pajak yang dibayarkan juga turun. Lalu yang terakhir, strategi efisiensi untuk menekan biaya pajak perusahaan. Ya. Nah, ini beberapa strategi tax planning yang bisa diterapkan oleh tax planner. Oke, berarti sudah selesai ya materi kita pada hari ini mengenai konsep dasar manajemen perpajakan. Ya, nah ini ada pesan ya dari DJP. Ayo mahasiswa Indonesia, sing-singkan lengan baju, wujudkan masa depan Indonesia yang gemilang dengan budaya sadar pajak. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini mudah dimengerti dan bermanfaat untuk selanjutnya diaplikasikan ya nanti di dunia kerja. Jadi untuk video pembelajaran pada hari ini dicukupkan sampai di sini untuk dasar-dasar manajemen pajak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.